di initial assessment itu sudah lewat semua kan ya. Jadi di initial assessment itu kan ketika ada pasien ada namanya primary survey dan secondary survey. Di sini kita lebih ke dinamika timnya ya. Jadi ketika ada pasien harus ada ketua yang membriefing anggotanya, terus dibagi tugasnya. Jadi ada yang RW, ada bidang meeting, bidang situation, studi. Habis itu si anggota ini mengerjakan tugasnya masing-masing sistematis ya, jadi A terus B terus C terus D gitu ya, dan melaporkan hasil tindakannya ke ketua. Biar nggak ngawang, kita langsung praktek aja ya. Mbak Anissa Purwi Astati jadi ketua ya. Silakan Mbak Anissa ke sini, teman-temannya di situ. Langsung ke skenario aja ya. Jadi mana Mbak Anissa? Sini aja. Ini orangnya 6 ya. Mungkinnya sedang berjaga di IGD rumah sakit. Laki-laki 35 tahun datang membawa ambulan swadaya karena habis kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lintas motor tanpa helm. Katanya itu Pak. Silakan dilakukan ya langsung dikerjakan aja. Mbak Anissa. Jadi untuk ketuanya, setelah semuanya memakai APD ya, ketuanya cukup cek respon saja. Sebenarnya kan sudah tahu ya informasi awal tentang pasiennya. Jadi ketuanya cukup cek respon aja, itu langsung di briefing anggotanya dan langsung dibagi tugas. Ya. Dan respon, dipanggil dan respon, terus dirangsang nyeri, dia mengerang. Jadi respon lu, oke, terus langsung dibagi ke tugas anggota briefing dan bagi tugas. Ini ya teman-teman, kita ada pasien yang udah 5 tahun terus ARL motor tidak menggunakan helm, saat ini dalam keadaan respon to pain. Kita bagi tugas siapa ya. Di sini ada pasien bis kecelakaan. Sini saya akan membagikan tugas yang Imas, meetingnya semua, tulisannya Kasika, terus yang D-nya Nia, semuanya sudah dibagi ABCD ya. Ya udah, tanya aja dulu. Caranya cek RW bagaimana? Tidak ada benda asing. Oh, sorry, ini aja. Ada hidung sama mulutnya banyak darahnya. Suction, oke. Kalau semua belum ada suction, kamu lapor ke ketuanya. Saya butuh pasien ditemukan ada benda asing cairan berupa darah di hidung dan mulut. Saya butuh suction, tapi belum ada. Bagaimana ketuanya? Ketuanya harus memberikan alternatif apa yang bisa dikerjakan kalau ada benda asing berupa cairan. Kalau tidak ada suction, misalnya diapakan? Di apa namanya? Finger swab. Ya, teman-temannya jangan ngomong sendiri ya. Ini biar bisa
semuanya bisa runut ya. Ya, ketika tidak ada benda itu ketika yang mau dibutuhkan tidak ada, ketuanya ngasih alternatif ya. Tadi mas siapa namanya? Mas Imas, ada benda cair, benda asing berupa cairan mau dikasih tidak ada, oleh ketua disarankan untuk di apa tadi? Di finger swab. Oke. Terus sudah di finger swab, sekarang pasiennya snoring. Dikasih obat pasiennya muntah. Muntahnya dibersihkan. Sudah dibersihkan, entah itu mau pakai finger swab lagi atau kalau saksinya udah ada. Sekarang pasiennya itu masih snoring, bagaimana? NPA, oke betul. Tapi NPA harus tahu kontraindikasinya juga ya. Ya semua bisa dipasang NPA. Oke, setelah dipasang NPA, pasiennya sudah tidak ada snoring. Terus, jadi RW-nya? RW-nya apa? RW-nya clear, RW-nya paten, RW-nya bebas. Jadi, setelah itu, sebelum masuk ke klinik sama harus lapor ke ketuanya, melaporkan hasil pemeriksaan, hasil tindakan. Ya itu terserah ketuanya. Oh iya, sorry, Mas Imas tadi ada yang kurang ya? Ini pasien kecelakaan. Kalau RW harus melakukan apa lagi kalau RW? Spine control ya. Pasien ini apalagi tidak sadar, kamu nggak tahu dia ada di leher apa enggak, ada kelemahan otak gerak apa enggak, jadi harus dipasang pola. Kurang ya tadi ya, nilainya kurang. Besok awas gitu lagi. Terus breathing. Nah, apa yang dilakukan di breathing? Kamu sudah meriksa apa belum atau tidak berarti? Memeriksa Ya betul, monggo diperiksa, nanti tak jawab hasilnya apa, kamu periksa, mau cari apa. Gerakan dada kanan kiri sama, cuma gerakan dada aja ini kasus trauma. Ada lagi yang dicari kalau di inspeksinya? Gerak dada kanan kiri sama, ada jejas hematom di kanan, dinding dada kanan. Terus habis itu ada lagi, kalau enggak silakan lanjut apa lagi? Look, listen and feel atau IAPP, inspeksi auskultasi, terserah, monggo. Kayak yang mana, Mbak siapa namanya? Mbak Kusuma Ayu. Suara napasnya kanan kiri sama, vestibuler, tidak ada running wheezing. Merasakan hembusan nafas itu sebenarnya di RW. Kalau feel yang di breathing itu perkusi palpasi tadi. Perkusinya sama, perkusinya sonor apa redup. Palpasinya kalau selama pasiennya sadar ada sakit apa tidak, atau pas kamu periksa ternyata ada gravitasi. Ya. Kalau hawa nafas itu harusnya tidak. Oke. Terus setelah sudah ini palpasinya juga normal semua, terus apalagi data di breathing yang dibutuhkan? Palpasinya oke, palpasinya 89. Itu toh ada lagi nggak yang kurang? Frekuensi napasnya 26. Ya. Lupa RR ya. Terus memberikan oksigen pakai apa?
Ya boleh. Dikasih sintomas 6 LPM, ternyata saturasinya naik jadi 95. Terus sudah, ya sudah, kalau sudah lapor. Oke. Ini di darah kanan. Akralnya dingin, CRP-nya 3 detik. Nadinya 140, reguler, tidak kuat angkat. Tensinya 60. Nah, sudah. Ada lagi enggak? Kalau di trauma, sirkulasi itu juga melakukan apa? Nah, kontrol perdarahan. Ada luka robek besar di paha kanan. Berdarah. Kamu kalau tekannya sekarang apa nanti? Sekarang. Kamu nggak mau pasang infus dulu dengan tensi 60. Akral dingin, nadi 150, tensi 60. Nah, pasien dalam kondisi apa itu? Tensi 60, akral dingin, nadi 150, shock. Dipasang berapa lain yang dipasang? Wah, perlu pasang kateter enggak? Perlu. Oke. Tapi harus tahu kontraindikasi pasang kateter ya. Apa kontraindikasi? Kontraindikasi pemasangan kateter urin, kateter uretra apa? Darah di ketika di ujung uretranya ada pendarahan, sedangkan tidak dipasang kateter uretra dulu ya. Oke, terus pasiennya sudah dipasang infus, terus ada pendarahan dicuci dan lalu dipaparkan. Sudah hasil evaluasinya setelah dikasih cairan, tensinya jadi 92/58, nadinya 130, akralnya sudah kuat angkat. Nadinya sudah kuat angkat. Nah, pasien sudah dipasang infus lain, kemudian sudah diberikan untuk tensinya sudah normal, kemudian sama akalnya sudah nadinya sudah kuat angkat. Sudah dipertekan untuk obat terbukanya. Sudah nengok. Sudah. Oke. selanjutnya Silakan dilakukan pemeriksaan. Ya, ICS silakan. Kamu cek dari rak jawab kondisi pasiennya. Jadi kamu simpulkan ICS-nya.
nggak merespon. Gitu aja, kamu cuma rangsangnya 1 kali aja. Nah, setelah dirangsang nyeri, dia baru membuka mata, terus dia memerah, terus tangan dan kakinya menekuk. Tangannya menekuk, kakinya lurus, kanan kiri menekuk. Berapa? CCS itu pemeriksaannya aspeknya ada berapa? 3 apa saja? Teman-teman yang lain bisa membantu. 1 eye, mata, maksimalnya berapa? 4 itu tahu apa? Membuka mata, membuka dan merespon pemeriksa. Nah ini pasiennya itu setelah dirangsang nyeri baru membuka mata, skornya berapa? Berapa yang lain? Setelah dirangsang nyeri dia baru membuka mata. Kalau 3 itu membuka matanya bagaimana? Setelah dipanggil, merespon suara. Nah ini berapa? Kalau pasien ini, terus setelah air apa? Sorbal itu nilai maksimalnya berapa? 5 itu kalau apa? Ya, kalau 4 apa bedanya sama 3? Nah, kalau 2 apa? Ya Mbak, Angga ini yang berapa? 4. Terus kalau 3? Tidak sesuai dengan pertanyaan yang dipanggil saya. Oke, kalau 2? Di pasien ini? Movementnya, Mbak Nia, nilai maksimalnya berapa? 6. Itu kalau sesuai dengan instruksi. Kalau 5? Kalau 4? Kalau 3? Ini ya, salahnya. Yang lain? 6 itu sudah benar tadi, ketika dia menggerakkan anggota gerak sesuai dengan instruksi. Nah kalau 5 salah ya tadi ya 5 berapa? Yang lain? 5 itu kalau dirangsang nyeri ngapain? Nah kalau 4? Walik ya. Jadi 5 itu dia melokalisasi ketika kamu rangsang di tangan, tangannya ikut ke tangan, tangannya satunya ke tangan yang dirangsang. Kamu rangsangnya di dada, tangannya ikut ke dada. Kalau 4 menghindari kamu rangsang nyeri di tangan, tangannya dia ditarik. Kamu rangsang nyeri di kaki, kakinya tarik. Kamu rangsang nyeri di kepala, kepalanya goleng-geleng. Itu menghindari. Kalau 3? Fleksi apa ekstensi? Kalau 3 itu fleksi abnormal atau dikotikit, artinya tangan dan kakinya nekuk tapi kakinya lurus. Kalau 2 dicerebrate atau ekstensi abnormal, tangan dan kakinya lurus dan kaku-kaku, 1 tidak merespon. Pas ini berapa? 2? Nah, oke, terus habis periksa DCS bisa cek apa lagi? Refleks pupil. Ya, refleks pupilnya kanan kiri diambil refleks cahaya positif. Habis itu disability
lagi atau sudah selesai? Ada lagi yang mau diperiksa? Itu disabilitas apa exposure? Nah, oke. Jadi ada lagi yang mau diperiksa atau sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, oh silakan. Yang tutup dulu ya. Jadi yang tutup sebelumnya diapakan? Sebelum diperiksa yang tutup kamu apakan? Ya dibuka semua bajunya. Menyediakan selimut untuk apa? Nah? Lebih penting itu ya, menjaga privasimu. Di rumah sakit itu pian men. Ya menjaga privasi penting, tapi yang penting lagi adalah menjaga suhu tubuh ya. Terus ya ada jejas hematom di belakang kepala. Soal sudah serpakan cervical collar mau dibuka dulu enggak? Mau meriksanya? Ya, dibuka, kamu kan nggak bisa dibuka, tapi tetap harus menjaga posisi dalam keadaan incline ya. Dan ada jejas, tutup lagi, terus dinding dada depan tidak ada masalah. Oh iya, ingat. Ya ada hematom di dinding depan kanan, terus ada masalah. Terus tidak ada, betis lagi tidak ada, tangan tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kamu udah periksa semuanya? Kurang yang mana? Yang dibalik yang mana? Belakangnya. Caranya? Lokrol. Nah, caranya lokrol gimana? Emang harus gitu, tangannya ditekuk? Ya aku nanya. Tadi soalnya ada yang gitu juga, emang tangannya harus ditekuk? Iya, salah satu atau disilang atau Kamu tadi memang kan periksa, tapi yakin nggak ada faktor atau dislokasi? Yakin nggak? Nggak. Tak sarankan pakai cara yang ada, tahu nggak cara yang lain gimana?